Baik, selamat datang dengan channel saya Alan Faiz dari satu perwakilan masyarakat Indonesia, di mana di sini saya akan membawakan isu-isu terbaru di Indonesia dari beberapa info dari media sosial tentunya ya, yang menurut saya ini akan memberikan dampak yang baik bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, yang terutama masih sangat sulit untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintahan. Baik, kita untuk informasi ini aku dapat dari satu tweet, dari satu akun Twitter. Jadi intinya ada judulnya. Jadi apakah kalian akan membawa Indonesia ke arah herd immunity? Oke, baik, kita lanjut saja. Jadi di sini pagi-pagi tadi saya coba cari-cari, saya coba search ya. Coba mencari beberapa informasi terbaru dari tren hashtag terserah Indonesia, di mana di sini ada satu akun Twitter yang dia telah memposting beberapa postingan yang menunjukkan bahwa postingan ini intinya untuk memberikan suatu pengetahuan ya, maksudnya apakah benar nantinya kita akan menjalani satu hal ini di masa depan ketika pemerintah gagal terhadap penyelamatan suatu penyakit COVID ini. Ini bisa jadi terrealisasikan di Indonesia, juga bisa tidak, karena ini masih isu. Jadi kita langsung baca saja. Nah, ini untuk yang pertama, dari postingan yang pertama, ini kalian masih pada egois akan membawa Indonesia ke arah herd immunity. Nah, hashtag terserah Indonesia. Oke, kita lanjut ke statement yang pertama. Nah, di sini dengar-dengar karena lockdown dan PSBB gak berhasil dilakukan di Indonesia, maka bakalan ke arah herd immunity. Nah, herd immunity itu apa? Baik, ini sudah ada postingan selanjutnya juga. Jadi dilansir pada Al Jazeera tanggal 23 Maret tahun 2020. Jadi herd immunity itu merupakan satu situasi di mana cukup banyak orang dalam satu populasi memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Maksudnya kekebalan di sini merupakan satu imunitas antibody. Jadi tubuh kita ketika sudah terinfeksi maka dia akan memiliki antibody sehingga tidak akan bisa terinfeksi lagi. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama itu dengan menggunakan vaksin, which is ini belum ada ya kan vaksin corona dalam waktu dekat ini. Dan yang kedua adalah dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus sehingga akan mendapatkan kekebalan antibody secara alami. Nah, kita sesuaikan saja. Untuk yang pertama, kemungkinan untuk dilakukan sepertinya sangat sulit untuk menuju herd immunity ini. Nah, yang bisa atau mungkin dilakukan, nah dari kemungkinan itu hanya nomor 2 yang bisa dilakukan. So, akhirnya penduduk akan secara disengaja untuk terinfeksi virus corona, sehingga dengan harapan akan mempunyai kekebalan tubuh alami. Akan tetapi cara ini akan meningkatkan jumlah angka kematian juga. Ya, karena kita tahu ketika banyak orang terinfeksi dalam waktu yang sama, pasti fasilitas kesehatan juga akan sangat kewalahan. Dalam hal ini pasti banyak juga yang tidak terselamatkan, terutama terutama dari menurut organisasi kesehatan dunia ataupun WHO. Jadi orang tua atau orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes atau kanker paru-paru itu rentan terinfeksi oleh virus corona. Nah, orang tua atau lansia berisiko sakit parah jika terinfeksi. Hal itu karena kekebalan mereka yang lebih rendah dibanding kelompok usia lainnya. Maksudnya di sini usia lainnya kelompok usia yang lebih muda daripada mereka, terutama yang tidak memiliki penyakit. Nah, dilansir dari Science Alert tanggal 30 Maret tahun 2020 ini, jadi perkiraan tingkat kematian infeksi COVID-19 sekitar 0,5-1%. Jika 70% dari seluruh populasi jatuh sakit, itu berarti bahwa antara 0,35-0,7% dari setiap orang di suatu negara bisa mati akibat bencana. Tapi ini perkiraan kematiannya, tapi masih dalam masalahnya penduduk Indonesia masih banyak lansianya. Nah, sekali lagi ini hanya katanya, jadi belum tentu juga dilakukan sama pemerintah kita. Oke. Ini memang sangat sulit sih keputusan pemerintah, gimana caranya menentukan satu keputusan ini. Apakah benar kita akan menjalani suatu program herd immunity itu? Nah, ini ada beberapa
Jadi dari sebelum ini sudah ada beberapa negara yang telah melakukan perilaku herd immunity. Maksudnya memang herd immunity itu intinya dalam satu populasi mereka sudah memiliki kekebalan imunitas itu sendiri sehingga tidak akan terinfeksi lagi. Nah, ini salah satunya dari negara Eropa di Swedia memilih untuk menjalani kehidupan seperti biasanya sebelum adanya kasus virus corona COVID-19. Bahkan Swedia disebut tidak menerapkan prosedur social distancing ya. Melansir CNBC International, Swedia diketahui menjalani strategi herd immunity. Nah, untuk mengatasi wabah tersebut. Strategi ini dilakukan dengan cara membiarkan orang terpapar virus corona yang diharapkan mampu memunculkan kekebalan pada satu kelompok. Ya, seperti itu. Meski begitu, strategi ini masih menjadi pertentangan di kalangan para ahli. Ya memang pertentangan karena memang ini risikonya sangat besar sehingga bisa menyebabkan kematian yang sangat tinggi juga di satu waktu itu. Ketika membiarkan orang-orang terinfeksi dan fasilitas kesehatan juga terbatas di negara kita, ya ini masih isu ya. Namun kepala ahli epidemiologi Swedia meyakini bahwa strategi ini tampaknya berhasil. Hasilnya pun disebut bisa dilihat dalam hitungan minggu. Wow, sangat luar biasa. Ini negara Swedia sudah menerapkan perilaku herd immunity. Nah, negara yang sudah sukses dengan herd immunity adalah Swedia. Bisa dilihat beritanya. Nah, ini adalah contoh gambaran mekanisme. Jadi karena ini gambarnya agak buram, jadi coba aku berikan gambaran yang agak lebih jelas ya. Ini contohnya gambarnya seperti ini. Ketika ini ada beberapa contoh ya, ini populasi A, ini populasi B, ini populasi C. Nah, ketika populasi A ini kan kita lihat yang merah itu sudah terinfeksi, tapi yang biru ini belum terinfeksi. Ketika yang merah ini terinfeksi dan satu ataupun dua orang saja, itu bisa menyebabkan yang lainnya terinfeksi karena mereka memang belum memiliki imunitas sebelumnya. Nah, untuk yang kelompok B, nah ini kan ada terinfeksi ada dua orang. Ada dua maksudnya. Terus untuk yang warna kuning ini memiliki kekebalan. Nah, orang yang memiliki kekebalan ini tidak akan terinfeksi setelahnya. Jadi ketika meskipun di sekitarnya ada orang yang terinfeksi nih, orang yang berwarna kuning atau memiliki kekebalan imunitas ini tidak akan terinfeksi lagi. Nah, ini prinsip dari herd immunity itu ini. Jadi ketika dalam 70% sudah memiliki imunitas, maka orang yang akan terkena infeksi atau penyebarannya itu akan sangat sedikit. Jadi awalnya yang di sini hanya 2 orang terinfeksi, di sini juga hanya tambah 1 saja yang terinfeksi. Jadi hanya penyebarannya hanya kepada 1 orang karena yang lainnya sudah terinfeksi. Kembali lagi di statement yang tadi, orang yang memiliki kekebalan ini, yang memiliki kekebalan banyak dalam satu populasi ini, itu bisa dilakukan ketika yang pertama tadi adanya vaksin, itu bisa menyebabkan orang memiliki kekebalan. Yang kedua adalah membiarkan mereka terbiasa terinfeksi virus corona. Ini memang pilihan yang sangat luar biasa sulit di situasi seperti ini. Tapi kalau membicarain vaksin, pasti memang dalam waktu dekat ini pasti masih belum memungkinkan ya. Sedangkan kita tahu bahwa vaksin itu memiliki beberapa strain. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, kita lanjut ke statement yang berikutnya aja. Jadi ini statement yang berikutnya. Nah, ini menurut aku prediksi dari bahasan yang sebelumnya tentang herd immunity. Pada akhirnya pemerintah akan ngelos atau berdamai dengan COVID. Harapannya akan terbentuk antibodi secara alami meski entah nantinya angka kematian akan tinggi, tapi karena pertimbangan ekonomi, akhirnya pilihan terakhir yang diambil adalah herd immunity atau membiarkan orang terinfeksi sehingga bisa menyebabkan kekebalan COVID ini. Kalau di negara kita, tapi kalau sudah ada vaksin ya pakai vaksin sih bisa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi herd immunity pelan-pelan akan dilakukan pemerintah Indonesia meski nantinya gak akan dibilang herd immunity secara langsung. Tapi kita akan mulai merasakannya. Nah, herd immunity ala Indonesia di sini. Maksudnya herd immunity ala Indonesia itu maksudnya yang bisa dilakukan di Indonesia. Jadi yang pertama, pelan-pelan toko, mall, transportasi dibuka walau dengan protokol kebersihan atau kesehatan yang tinggi. Maksudnya protokol kebersihan yang menjaga
kebersihannya, menjaga fasilitas-fasilitasnya seperti adanya hand sanitizer, masker dan sebagainya, dan menerapkan social distancing dan sebagainya itu. Yang kedua adalah pelan-pelan sekolah mulai dibuka. Yang ketiga adalah pelan-pelan kantor dan aktivitas massal mulai diperbolehkan aktif kembali. Ini kalau herd immunity ala Indonesia itu dilakukan. Ini masih isu ya. Tapi kan sudah ada berapa informasi atau isu memang akan sebentar lagi transportasi akan dijalankan. Ya gimana lagi? Sambil menunggu vaksin, which is gak mungkin dalam waktu dekat, paling cepat 1 tahun, itu kan kalau vaksin. Tapi pilihan herd immunity ini adalah dengan menginfeksi penduduk secara langsung. Jadi dari kemungkinan infeksi ini hanya 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ini nih, ada 2 hal ketika orang itu terinfeksi. Yang pertama adalah bertahan hidup atas kekebalan penyakit dia itu sendiri ataupun autoimun ataupun kekebalan tubuhnya. Yang kedua adalah meninggal bagi yang tidak kuat. Tidak kuat di sini maksudnya mereka sudah tidak kuat dalam hal baik finansial, kesehatannya sendiri, ataupun yang sudah memiliki penyakit-penyakit sebelumnya ataupun memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling bisa beradaptasi. Positifnya ketika herd immunity ini dilakukan, maka positifnya manusia yang kuat dengan gaya hidup yang bagus, daya tahan tubuh baik, maka akan kekebalan dengan penyakit COVID akan terjadi. Tapi sebaliknya, manusia yang tidak punya sistem kekebalan tubuh baik, memiliki faktor resiko penyakit penyerta seperti tadi diabetes dan kanker paru ataupun penyakit yang lainnya yang kronis sehingga bisa menyebabkan imunitasnya turun, maka dia bisa sampai meninggal dunia. Ya, sudah banyak yang kita temui, sudah banyak pula yang meninggal dunia. Ini statement selanjutnya. Intinya sudah aku baca ini sebelumnya, cuman intinya ini. Nah, dari berita di atas bisa kita lihat ketika herd immunity mulai dilakukan, kemungkinan besar kita akan kehilangan sekitar 16 juta jiwa alias hampir separuh generasi akan hilang. Kita tahu bahwa 16 juta ini merupakan orang-orang yang sudah tereliminasi. Di sini maksudnya bisa jadi tidak terselamatkan oleh fasilitas kesehatan, bisa jadi karena lansia tadi faktor risikonya, atau bisa jadi karena sudah memiliki penyakit penyerta. Memang sangat sulit ketika herd immunity ini dilakukan. Nah, ini statement selanjutnya. Ini adalah negatifnya ataupun dampak negatif ketika herd immunity ini dilakukan. Maka yang pertama akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa di Indonesia. Yang kedua, kematian massal tentunya akan terjadi. Yang ketiga adalah rumah sakit akan super kewalahan. Ya, sangat-sangat kewalahan. Belum lagi yang memiliki penyakit, tidak hanya COVID, maksudnya kewalahan ini semuanya ya, baik yang memiliki sudah pernah sakit sebelumnya, yang sudah pernah dirawat, ataupun penyakit baru yang terjadi ketika orang-orang akan terinfeksi virus corona ini. Nah, positifnya ketika herd immunity ini dilakukan, maka pandemi akan cepat berakhir. Ya, jelas pandemi akan cepat berakhir karena semua orang sudah memiliki imunitasnya sendiri-sendiri, sehingga tidak akan terjangkit penyakit itu lagi. Yang kedua, akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal beradaptasi dengan penyakit baru. Yang ketiga, perekonomian tidak terhambat perkembangannya. Ya, perekonomian tidak terhambat perkembangannya karena memang sudah berjalan lagi kebiasaan-kebiasaan seperti aktivitas sehari-hari. Tapi prinsipnya ini, gimana caranya bertahan agar bisa menjadi salah satu bagian yang masuk dalam kategori herd immunity ini? Nah, ini kita bahas di sini. Jadi, agar bisa bertahan menjadi salah satu bagian herd immunity, yang pertama jelas adalah mengubah gaya hidup, mulai hidup bersih, berolahraga, makan sehat, minum vitamin dan sebagainya, sehingga kekebalan dari diri kita itu bisa terbentuk sendirinya. Yang kedua, merubah lingkungan menjadi hidup sehat, misalnya memakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang ketiga adalah tentunya berdoa, ikhtiar apapun tetap harus dibarengi dengan berdoa, karena hanya Tuhan yang bisa memutuskan takdir kita, guys. Karena tentunya takdir Tuhan hanya bisa dibalas dengan takdir Tuhan juga. Nah, ini kenapa ada berita
bahwa mall, resto, tempat umum bakalan dibuka kembali. Wallahu alam ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Stay safe, jangan saling menyalahkan. Mereka yang teratas pun sedang merencanakan untuk kita semua. Tolong dibaca agar kita tidak salah paham atau kaget untuk kedepannya. Jangan menyalahkan pemerintah, mereka juga pusing. Ayo bantu pemerintah dan tenaga medis dengan menaati peraturan-peraturan yang ada. Kita bisa lawan COVID-19, Indonesia bisa. Nah, ini adalah beberapa skema pemulihan ekonomi. Ini dilansir dari sindonews.com. Jadi pemerintah ini akan memasak suatu skema pemulihan ekonomi dari beberapa fase. Nah, ini. Jadi fase yang pertama, ini pada bulan Juni nanti rencananya ya, industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19. Ya, dapat beroperasi lagi ya. Yang kedua, mall belum boleh beroperasi kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Ini kalau pada fase pertama alias bulan Juni tanggal 1 ini. Nah, fase kedua, tanggal 8 Juni, rencananya, ini masih rencana ya, mall boleh beroperasi seperti semula, toko-toko boleh buka, namun dengan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita tahu lah. Yang ketiga, usaha yang berpotensi terjadi kontak fisik seperti salon, spa, dan lain-lain, itu belum boleh beroperasi karena kalau sudah kontak fisik, ya gimana cara membatasinya? Kalau memang salon kan memang harus kontak fisik ya. Ya, ini belum boleh dioperasikan ketika tanggal 8 Juni. Oke, kita maju ke fase yang ketiga, tanggal 15 Juni. Mall tetap beroperasi seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya, tetapi dengan protokol kesehatan. Ya, memang sangat sulit sepertinya kalau misalnya mau membuka salon, spa, dan lainnya. Protokol kesehatannya seperti apa? Masa salon menggunakan masker untuk memberikan treat kepada customernya. Spa juga. Spa gimana? Sekolah dibuka namun dengan sistem shift. No. Ya, sekolah dibuka namun dengan sistem shift. Jadi ada beberapa shift sehingga nanti tidak banyak sekali kerumunan dan bisa dibagi-bagi gitu shiftnya. Lalu pada fase 4 tanggal 6 Juli, evaluasi pembukaan kegiatan ekonomi mulai dari operasional restoran, kafe, gym, industri, travel, hingga kegiatan ibadah diperbolehkan. Ini tanggal 6 Juli. Ini sudah masuk tanggal 6 Juli. Lalu rencananya pada fase 5 tanggal 20 dan 27 Juli, evaluasi pembukaan kegiatan sosial dalam skala besar. Jadi dievaluasi nanti dalam skala besar akhir Juli atau awal Agustus tahun 2020 nanti. Diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka semuanya sehingga perekonomian bisa meningkat lagi. Ya, itu memang usaha pemerintah. Nah, ini kalian bisa juga cek di sini di highlight dari akun Instagram Dr. Vanda yang merupakan dokter gigi, ortodontis, juga makeup artist juga. Kalian bisa cek sendiri nanti di Instagram kalian masing-masing. Coba kalian cek highlightnya. Nah, di sini intinya, pada Pecandu Rindu ini memberikan tweet sampai akhirnya kita akan mengubah pola hidup menjadi new normal. Nah, new normal ini maksudnya kita berdamai dengan penyakit itu. Jadi udah kayak penyakit biasa lah, udah COVID itu. Kita akan terpaksa terus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Bad news, virus COVID gak bisa hilang karena mutasinya yang cepat. Mutasi itu maksudnya dia bisa bermutasi. Mutasi itu dia bisa merubah bentuk. Menurut aku seperti itu. Tapi bukan berarti kita gak bisa kan. Nah, jadi the new world normal life yang harus kita lakukan itu yang pertama, menjaga jarak at least 1 meter atau 2 meter. Tidak berkerumun mau dimanapun itu. Harus jaga jarak di transportasi umum, di kafe, di sekolah, di kampus, dan lain-lain. Yang kedua, memakai masker setiap ketemu orang. Mau itu ketemu teman di rumah, ketemu atau tamu, atau kamu keluar rumah. Wajib pakai masker karena hanya bisa mencegah agar tidak tertular dan tidak menularkan COVID-19. Yang ketiga, menerapkan kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan tidak pegang-pegang mata, mulut, hidung.
As you know, COVID-19 menular dari 3 pintu itu guys, mulut, mata, dan hidung. Cuman definitifnya dia masuk ke sistem pernafasan. Yang keempat, menjaga sistem imun agar tetap baik, yaitu dengan olahraga, makan bergizi, sering berjemur, sehingga imun sistem kita juga baik. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Mohon jangan jorok guys. Kalau kamu sakit, batuk dan bersin terhadap etika, terapkan etika batuk dan bersin yang baik ya. Stay at home kalau sedang sakit dan lingkunganmu harus sering kamu bersihkan. Disinfektan itu perlu, terutama barang-barang yang sering kamu sentuh. Oh ya, disinfektan ini artinya membersihkan kepada satu alat atau satu barang yang tidak hidup. Misalnya HP boleh didesinfektan. Terus apa lagi, baju didesinfektan boleh lah, kursi, sofa dan sebagainya boleh. Desinfektan itu tidak disemprotkan di makhluk hidup guys. Kalau kepada makhluk hidup namanya ini teknik aseptik ataupun menggunakan aseptik. Contohnya pakai povidone iodine, alkohol dan sebagainya, ataupun menggunakan hand sanitizer juga bisa. Yang keenam, terlalu lama di dalam ruangan, jangan terlalu lama di dalam ruangan yang ventilasinya agak bagus, karena COVID cepat mati saat terpapar sinar matahari. COVID cepat mati saat terpapar sinar matahari, sehingga ventilasi di rumah juga harus bagus. Tapi ini memang sangat bimbang ketika kita harus membuka ventilasi, takutnya malah banyak yang masuk. Ketika menutup ventilasi, nanti ya sudah, kita hanya bisa berusaha saja dan berdoa. Nah ini Organisasi Kesehatan Dunia sudah kasih warning kok kalau COVID gak mungkin bisa hilang. Maaf guys, karena tidak tahu di sini banyak lendirnya. Tapi bukan berarti kalian bisa loss, mulai dari diri sendiri guys. Nah, yang pertama, pakai masker, jaga jarak, nggak perlu kontak, cipika-cipiki nih terutama, cipika-cipiki. Yang keempat, sering cuci tangan pakai sabun dan gunakan hand sanitizer. Oke, baiklah. Nah, semoga pembahasan ini memberikan ilmu dan manfaat ya. Siap-siap untuk the new normal life. And to herd immunity kemungkinan akan segera kita hadapi. Siap gak siap harus ya guys. Stay safe, stay healthy everyone. Oke. #Dr. Fanda. Kalau pada akhirnya pemerintah longgar, at least kalian paham betul gimana cara jaga diri. Mulai dari diri sendiri. Maksudnya di sini longgar itu maksudnya membiarkan kalian. #Indonesia terserah tadi kan. Terserah Indonesia apa Indonesia terserah sih? Apa sih tadi? Oh ini nih, terserah Indonesia. Yuk saling mengingatkan kalau harus keluar rumah gunakan protokol kesehatan. Kalau gak ada keperluan di rumah aja lah ya. #Dr. Fanda. Feel sorry to say that pemerintah gak bisa lama-lama nutup transportasi guys, karena jujur emang penghasilan terbesar mereka dari sektor wisata. Duit pemerintah udah mulai tipis. That's why bulan Juni bakal mulai aktif kegiatan ekonomi. Tadi ya bulan Juni fase pertama sampai fase kelima tadi yang sudah digodok, sudah dimasak oleh pemerintah dalam skema hal ekonomi. Jadi sekarang buat teman-teman yang sadar betul dengan bahaya COVID, cuma satu jawabannya sekarang. Jaga diri kamu sebaik mungkin agar tidak tertular. Baiklah, saya akan menjaga diri baik-baik. Sorry to say, COVID-19 bisa bermutasi. Nah, ini nih artinya ada 3 sequence dari sampel virus. Maksudnya ada 3 sequence yang berbeda dari sampel virus diambil dari Jakarta, ternyata tidak sama persis, namun masih berkerabat dengan virus di Cina yang merupakan tempat asalnya. 2 sequence telah mengalami perubahan asam amino pada protein yang disebut Open Reading Frame atau ORF, dan satunya lagi bermutasi pada protein S atau spike, protein pada membran virus yang digunakan untuk menempel pada sel manusia. Nah, itulah kenapa sulit banget nemuin vaksin COVID, karena virus COVID gak sama antar negara dan cepat banget mutasinya. Mutasi itu maksudnya bermutasi lah. Apa ya bahasa Indonesia bermutasi? Ya pokoknya itu nanti kalian cari sendiri. Karena protein spike merupakan target utama vaksin yang tengah dikembangkan di seluruh dunia. Jika protein spike ini banyak mengalami perubahan, vaksin pun memiliki kemungkinan menjadi tidak berfungsi terhadap satu protein ini.
Jadi intinya kan vaksin kan memberikan satu protein sehingga tubuh kita itu bisa merespon terhadap protein itu, di mana protein itu dimiripkan atau memang diambil dari COVID ini, namun tidak sampai menyebabkan penyakit, tapi bisa memberikan imunitas kepada diri kita. Well, karena virus yang kamu memutasi inilah kenapa akhirnya Presiden Jokowi bilang berdamai dengan COVID. Memang tidak belak-belakan, tapi ini udah diindikasi bahwa yang bisa kita lakukan hanya merubah gaya hidup dan bertahan sekuat mungkin. Intinya kuat-kuatan gitu guys sama virusnya, melihat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, so gak perlu takut karena tubuh kita pun bisa adapted terhadap begitu banyak hal di luar sana. Meski mungkin beberapa manusia berpotensi tumbang. Ya, sungguh sedih saya ketika banyak yang meninggal, apalagi dari sudah. Oke, baik. Ya, kita hanya bisa berdoa. Diki Budiman, epidemiologi dari Griffith University Australia, memaparkan new normal life adalah bagian dari strategi yang diterapkan selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona. Pembatasan jumlah kerumunan, batas jarak, keharusan memakai masker dimanapun, bisa dilakukan screening suhu di tiap kantor atau mall atau sekolah. Kata Diki menceritakan satu dihubungi kompas.com baru kemarin tanggal 5 Mei tahun 2020. So, the new normal life adalah merubah gaya hidup kita dan mencoba beradaptasi dengan adanya penyakit baru ataupun virus COVID sehingga kita bisa bertahan hidup dan tidak sakit. Pada akhirnya, semua sektor akan berubah. Transportasi, kantor, bisnis, ibadah, semuanya akan menyesuaikan dan adapt bagi kehidupan baru ini. Gaya hidup akan berubah, semua akan beradaptasi agar tidak sakit. The new normal life to herd immunity. Terima kasih. Teman-teman semua bisa pelajari. Kalau tidak kurang jelas dengan informasi yang aku berikan, kalian bisa coba cek lagi langsung ke akun tadi, akun Pecandu Rindu ya, di sini @DEAYYY_23 atau @DEAY_23 Pecandu Rindu, tanggal 18 Mei tahun 2020 pukul 10.30, baru aja tadi pagi. So that's enough dari aku. Semoga teman-teman bisa menerima, semoga semuanya bisa memahami dengan baik. Kemungkinan ini memang mungkin bisa terjadi di kehidupan kita, terutama di negara kita Indonesia. Mungkin akan menerapkan herd immunity ketika vaksin itu memang tidak atau sangat sulit ditemukan dan fasilitas kesehatan sudah sangat kewalahan. Baik, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Stay healthy, stay safe to everyone. Goodbye.